Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA-Tech. Nah, di video kali ini kita akan unboxing sebuah HP terbaru saudara dari HP gaming Red Magic. Tapi ini tuh versi murahnya atau versi yang harganya jauh lebih terjangkau. Oke, di sini ada Nubia Neo 5G. HP ini resmi dijual di Indonesia dengan harga Rp2.799.000 dan selama pre-order sampai tanggal 7 Oktober itu kalian akan dapat gift dan juga cashback Rp150.000 dengan memasukkan kode voucher. Nah, yang membuat saya paling penasaran dengan HP ini adalah penggunaan prosesornya, menggunakan prosesor UniSoC terkencang untuk saat ini. Oke, untuk tampilan boxnya seperti ini. Di bagian depan ada tulisan gede Nubia Neo 5G. Terus ada gambar si HP-nya yang dipegangi oleh seseorang. Terus di sini ada beberapa point selling. Di antaranya 5G SoC, 120Hz refresh rate, dan juga ada game space. Terus untuk storage-nya ini gede ya, 256GB dan 18GB RAM. Tapi ada tulisan kecil, ini udah total sama virtual RAM. Yang aslinya itu RAM-nya 8GB plus 10GB virtual RAM. Kemudian di sini ada tulisan New Energy. Di sini sama aja ya. Kemudian di bagian belakang ada keterangan spesifikasi yang lebih lengkap. Kalau kalian pengen baca, kalian bisa pause di bagian ini. Yang pada intinya ini dia prosesornya UniSoC T820 6nm up to 2,7 GHz. GPU-nya Mali G57 at 4C. Ini maksudnya itu MP4 atau 4 core, 850 MHz dan lain-lain. Yuk lanjut kita buka aja. Nah, di dalamnya yang pertama di sini ada sebuah kotak yang biasanya itu silikon case ya. Ya, benar, di sini dapat silikon case dan juga buku panduan serta kartu garansi. Nah, ini silikon case bukan hard case. Terus ini dia ada si HP-nya. Oke, kita taruh dulu. Nah, mantapnya di sini partisinya itu tersusun rapi ya, ditaruh dalam beberapa kotak, nggak asal taruh aja. Kita lihat yang pertama. Nah, di sini ada kepala charger yang punya output maksimal 10 volt 2,25 ampere atau 22,5 watt. Terus kita lihat lagi. Ini ada kabel USB. Jelas udah Type C, Type A to Type C, bukan Type C to Type C. Dan terakhir ini ada kotak lagi. Kira-kira isinya apa? Oh, ternyata SIM injector. Tak kira earphone, ternyata SIM injector dan bentuknya itu unik, kayak obat nyamuk bakar. Oke, ini kita rapiin dulu. Dan kita lihat di HP-nya Nubia Neo 5G. Wih, untuk bagian back covernya ini punya desain yang berkarakter ya, khas banget. Kesan gamingnya itu dapat. Kalau untuk bahannya ini tuh dari plastik, tapi finishingnya menyerupai kaca. Asli ini tuh termasuk keren. Ini seperti ada mata. Punya saya ini warna kuning ya, tersedia dua varian warna, kuning dan juga hitam agak ke grey. Terus untuk model kameranya ini buletan gede ada dua. Yang kamera utamanya ya anggap aja ini cuma satu, yang di atas. Yang bagian bawah ini lensa depth dan juga cuma hiasan. Untuk ring kameranya ini warnanya itu gold, warnanya emas, terus di sini ada LED flash. Untuk bagian framenya ini bahannya dari sama aja ya, plastik. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power yang sekaligus juga menjadi sensor mediasi di jari. Terus di atasnya ada tombol pengatur volume. Di sisi atas ada secondary microphone. Di sisi kiri ada slot SIM. Coba kita lihat kira-kira tipenya ini apa. Nah, di sini punya tipe dual SIM, ya dual SIM aja ya, nggak ada slot micro SD. Lanjut di sisi bawah ada lubang untuk speaker, port USB Type C, lubang untuk mikrofon, dan port jack audio 3,5 mm. Di bagian belakang tadi udah kita lihat, dan di bagian depan dari bawaan ini sudah tertempel screen protector. Ada kamera, lubang untuk earpiece, dan sensor-sensor. Yuk lanjut kita nyalakan. Oke, seperti ini tampilan home screen dari Nubia Neo 5G dengan tema icon menunya itu seperti ini, warna gold. Dan ini bisa diganti, tema bawahnya itu ada 3. Ini 3 ya, dan nggak bisa download lagi.
Untuk model kamera depannya sayangnya masih pakai model notch dengan bezel di sekeliling layar yang memang ya nggak bisa dikatakan tipis, terutama di bagian dagunya. Oke, kita coba untuk performa sensor media sidik jarinya. Mantap, di sini punya performa yang udah cepet ya, dan yang pasti ini udah akurat banget. Untuk ukuran layarnya ini 6,6 inch, resolusinya itu Full HD Plus, dan panelnya ini masih IPS, belum AMOLED. Oke, kita cek di tentang ponsel. UI-nya itu bernama MyOS 13 dengan versi Android 13, security pass level untuk sekarang di 5 Agustus 2023. Dan ini posisi terakhir yang didapat untuk saat ini ya, tadi itu sempat dapat 1 kali update. Model Nubia 8150N, kapasitas RAM 8 GB plus virtual RAM itu sampai 10 GB. Baru kali ini nemu fitur virtual RAM yang gedenya itu melebihi RAM aslinya. Ini plus 10 GB. Tapi berkali-kali saya bilang ya, fitur kayak gini tuh menurut saya cuma gimmick aja, nggak pengaruh di bagian performa. Ini keterangan CPU, ROM, layar, dan lain-lain. Nanti kita lihat aja di aplikasi. Oke, kita cek di sini. Nah, fitur NFC jelas di sini ada ya. Dan kita lihat di tampilan atau layar. Di sini bisa atur suhu warna, bisa kita sesuaikan dengan selera mata kita. Dan pengaturan refresh rate, ini pilihannya ada otomatis 60 Hz dan 120 Hz. Ini kita set di otomatis aja. Dan memang kerasa smooth ya kalau kita geser-geser kayak gini, kita swipe. Kemudian kita cek di aplikasi yang sudah saya install. Ini sedikit aja sesuai judul, cuma unboxing device info HW, masuk SoC. Ini dia pakai UniSoC T820. Ini adalah prosesor terkencang dari UniSoC untuk saat ini. Dan serinya ini bernama Tanggula T820. Biasanya kan sering kita temui itu UniSoC Tiger series. Dan susunannya ini terbagi dalam 3 klaster, 1 kali 2,7 GHz, 3 kali 2,3 GHz plus 4 kali 2,18 GHz. Ini terdiri Cortex A76 plus A55. Dan mantapnya di sini susunannya itu 4 kali Cortex A76 plus 4 kali Cortex A55. Jadi bukan lagi yang Cortex A7-nya itu cuma 2. Jadi konfigurasinya ini mirip-mirip dengan Snapdragon 855. Cuma beda clock speed aja. Kalau di Snapdragon 855 itu 1 kali 2,84 GHz, terus 3 kali 2,42 GHz, dan 4 kali 1,8 GHz ya. Perbedaannya cuma clock speed pada CPU aja. Dan ini fabrikasinya 6 nanometer dari TSMC. Untuk GPU pakai Mali G57 MP4, tadi di boxnya udah kita lihat ya, 850 MHz. Jelas itu lebih kencang dibanding G57 yang punya 2 core aja di Helio G99. Terus kita lihat di screen, dia resolusinya tadi udah saya sebutin ya, yaitu Full HD Plus 2408 kali 1080. Dan mantap juga di sini udah support HDR10 SLG dan HDR10 Plus. Kamera ini sensornya nggak kebaca ya. Baterai 4520 mAh, fast chargingnya cuma 22,5 watt. Terus untuk sensor, mantap, di sini sensor magnet ada, giro juga ada. Dan ini gironya fix ya, ini giro hardware, itu pakai vendor BMI 260. Itu dari pabrikan Bosch. Vendor Bosch BMI 260 dulu itu sering dipakai di seri Snapdragon zamannya 855. Terus 660, ini saya contohkan ya, ini di Realme 2 Pro, sensornya itu sama pakai Bosch BMI 160. Oh, ini 160, kalau ini 260 deh, berarti ini lebih baru ya dibanding di seri ini. Kita coba tes ya untuk gyroskopnya, dan jelas di sini ya rasanya memang responsif ya, jauh lebih responsif dibanding gyroskop software. Wajar, ini tuh pakai gyroskop hardware. Vendornya dari Bosch BMI 260. Terus kita cek untuk skor Antutu-nya. Ini saya penasaran banget dengan UniSoC T820. Nah, di sini dapat skor 410 ribuan, skor yang lumayan tinggi ya. Ini saya tes di Antutu versi 9. Karena saya udah coba di Antutu versi 10, itu skor GPU-nya dapat 0. Rinciannya CPU 125 ribuan dan GPU 109 ribuan. Ya, termasuk tinggi lah. Terus untuk multi sentuh, kira-kira mendukung hingga berapa titik sentuhan? Mantap, di sini mendukung hingga 10 titik sentuhan. Kemudian untuk storage test, nah ini udah saya tes dapat skor 14 ribuan, jadi fix di sini masih pakai MMC 5.1.
Kecepatan tulisnya itu dapat segini 255,4 Mbps dan kecepatan bacanya 293 Mbps. Andaikan ini tuh dipakein storage bertipe UFS, performanya itu bisa lebih maksimal lagi ya, bisa lebih keluar. Sebenarnya Unisoc T820 ini tuh udah support storage UFS versi 3.1. Jadi udah kayak prosesor kelas menengah sampai ke atas ya. Bukan lagi yang UFS 2.2 dan ke bawah. Tapi juga tergantung pada si brandnya. Mau ngasih UMC apa UFS. Terus kita cek di bagian kamera. Jadi untuk kamera belakangnya ini anggap aja cuma satu ya. Yang beresolusi 50 megapiksel. Yang satunya ini lensa depth 2 megapiksel. Sedangkan untuk depan itu 8 megapiksel. Untuk UI kameranya ini basic banget seperti kebanyakan HP yang berprosesor Unisoc. Bukan pakai aplikasi kamera yang udah dikustomisasi. Menu-menunya ada video bisa merekam hingga resolusi Full HD 30 fps aja. Sayang banget di sini resolusi maksimalnya kemampuan dari prosesornya itu tidak dibuka ya, yang sebenarnya itu bisa sampai 4K 60 fps. Perekaman video yang hanya bisa dilakukan seri prosesor kelas atas. Itu Dimensity 8100, 8200, Snapdragon 17 Gen 2 aja itu masih 30 fps di resolusi 4K-nya. Sedangkan ini udah bisa 4K 60 fps. Tapi ya juga tergantung pada si brandnya buka resolusi segitu apa enggak. Di sini cuma bisa sampai 1080p 30 fps. Dan ada yang namanya fitur stabilisasi video. Nah, ini menggunakan sensor gyroscope-nya tadi ya yang pakai hardware. Terus untuk depan ya ini sama aja Full HD 30 fps. Kalau untuk depan di sini nggak ada yang namanya stabilisasi. Terus ada otomatis, tegak, lainnya seperti ini, Pro, panorama, fokus ulang dan lain-lain. Nah, kita lihat di Pro atau manual. Di sini cukup lengkap ya, ada shutter speed. Tapi ini uniknya nggak ada pilihannya. Cuma 0,5 detik aja. Ini nggak bisa kita set lagi ya. Terus ada fokus manual dan lain-lain. Nah, kalau dilihat sekilas untuk hasil kameranya ini tuh udah lebih bagus ya dibanding kebanyakan prosesor Unisoc seri Tiger. Ini kerasa mengalami peningkatan. Kita coba. Oke, kita coba lagi. Terus untuk kamera depannya yang 8 megapiksel, ya sekilas di sini ya cukup ya lumayan lah. Terus kita coba untuk nonton video SDR di YouTube, apakah di sini benar-benar bisa memutar video SDR. Tadi kan keterangan di layarnya itu support SDR dan SDR10+. Oke, kita lihat di pengaturan. Jadi memang benar di sini bisa memutar video SDR ya, kalian bisa lihat sendiri. Jadi ini mantep. Jadi nggak harus layarnya itu AMOLED baru bisa memutar video SDR. Yang layar AMOLED pun di situ belum tentu bisa memutar video SDR. Itu tergantung pada prosesornya, support video SDR atau enggak. Kalau ini support ya, mantap. Di seri Unisoc Tiger itu semuanya nggak support. Kalau di seri Tanggula ini support. Kemudian kita lihat menu yang menjadi point selling dari HP ini Nubia Neo 5G, yaitu game space yang tadi di boxnya itu ditulis. Jadi tampilan game space-nya itu seperti ini, ya ini sekilas mirip dengan Red Magic 8S Plus, tapi miripnya itu cuma sedikit aja. Untuk tampilan gamenya ini bisa kita ubah ya, model seperti ini dan kayak gini. Di pengaturan kita lihat, di sini ada pengaturan operasi, performa, ini pilihannya ada ramah lingkungan, keseimbangan, dan naik. Pengalaman game yang lebih enak dan lebih maksimal itu atur di naik aja. Terus ini pengaturan suara, dan pengaturan plug-in. Di bagian ini jujur sih saya kurang begitu paham. Terus di sini ada pengaturan modifikasi sampul gambar. Nah, ini bawaannya kayak gini. Terus profil, ini pengaturan jaringan, pengaturan anti gangguan, anti kesalahan, sentuh sistem, wallpaper game space. Nah, pilihannya ada kayak gini, coba kita ubah. Ini kok masih sama ya? Oh, ternyata yang ganti kalau tampilan gamenya yang model seperti ini. Oke, kita coba buka game Mobile Legends. Tapi ini datanya belum saya download ya. Kita lihat sekilas aja tampilan game space pas waktu main game. Jadi tampilannya itu kayak gini. Ya ini
sedikit mirip dengan Red Magic 8S Pro. Tapi kalau Red Magic 8S Pro itu ada dua, kanan dan kiri. Kalau ini cuma di kanan aja. Di sini ada Nah, di sini ada pengaturan sama seperti yang udah kita lihat tadi ya. Pengaturan performa, ramah lingkungan, keseimbangan dan bangkit. Di sini ada info. Nah, mantapnya di sini ada informasi FPS dan juga real time lainnya ya, seperti jam, jaringan data, baterai dan lain-lain. Bypass pengisian daya, mantap. Itu yang ada di Red Magic 8S Pro di bawah di sini. Di HP lain sebenarnya juga ada sih yang lebih murah, yaitu Infinix Note 30. Itu juga ada fitur bypass, pengingat, proyeksi dan lain-lain. Ini pengaturan notifikasi ya, seperti blokir notifikasi panggilan, pesan dan lain-lain. Oke, mungkin itu aja sih ya untuk video kali ini, unboxing HP yang katanya itu HP gaming, yaitu Nubia Neo 5G. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.